Pasca Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal memberikan sindiran menohok terhadap Ibtu Rudiana yang tolak lakukan sumpah pocong dengan mengabsenkan diri pada undangan sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, akhirnya memberikan jawaban atau alibi yang cukup menarik. Ya, pasalnya alibi Ibtu Rudiana justru membuat Farhad Abbas menilai bahwa Ibtu Rudiana memang hanya menggertak berani melakukan sumpah pocong dan sebenarnya takut jika harus benar-benar terkena azab 7 turunan seperti ucapannya. Untuk mengetahui beberapa alibi Ibtu Rudiana, maka inilah 5 alibi Ibtu Rudiana yang tolak lakukan tantangan sumpah pocong Saka Tatal versi Cumi Top 5. Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Ibtu Rudiana untuk menghadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Namun, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, mengaku bahwa ia tidak menerima undangan apapun. Di sisi lain, hal tersebut justru membuat Farhad Abbas menilai bahwa Ibtu Rudiana hanya memberikan alibi semata demi tidak menghadiri undangannya. Tidak dibalas, mereka terima dan di beberapa media berhadapan langsung Elsa Sharif dan Pitra menolak untuk hadir. Wah, saya nggak mau komen lah, terserah lah dia mau hadir mau enggak. Yang penting mah Saka sudah menyatakan keadilan, memohon keadilan dengan cara yang ini. Nah, kalau saya tanya Rudiannya, Pak Rudiannya nggak ada dapat undangan. Terus satu lagi, dia menghadiri ataupun tidak menghadiri undangan tersebut, kapasitasnya apa, nggak ada. Dan yang mereka ini kan bukan penegak hukum. Mereka bukan polisi, mereka bukan jaksa, mereka bukan hakim. Jadi apa kapasitasnya mereka memerintahkan orang untuk menghadiri sesuatu yang memang tidak diatur dalam KUHAP? Apalagi yang dipanggil ini adalah seorang anggota polisi aktif. Bukan masalah absen atau tidak absennya. Mereka ini kan tidak punya kewenangan untuk memanggil orang. Apa kewenangan dia memanggil orang? Contohnya nih, saya dengan Mbak, kita nggak ada hubungan hukum di situ. Terus saya panggil Mbak, Mbak nggak hadir. Ada nggak dasarnya saya harus menghadiri itu? Kan tidak. Saya merasa tidak punya kewenangan ataupun kapasitas saya untuk datang atas panggilan Mbak, karena yang bersangkutan itu bukan penegak hukum yang berwenang mengadili perkara ini. Yang ada nanti akan menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial, karena kan mereka sedang melakukan PK ya, peninjauan kembali. Jangan sampai nanti proses PK mereka ini mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, beralibi bahwa ajakan sumpah pocong kubu Saka Tatal tidak berkepentingan atau di luar koridor hukum. Namun, sebagaimana diketahui, Farhad Abbas menilai bahwa sebelumnya tantangan sumpah pocong itu berawal dari pernyataan Ibtu Rudiana sendiri. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Pitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Rudiana tidak hadir. Tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Tidak, Saka bukan pembunuhnya. Dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Yang pertama, karena memang mereka telah menyelenggarakan itu dari penasihat hukumnya, kita hargai dan hormati itu. Mungkin itu adalah strategi daripada penasihat hukum untuk melakukan upaya hukum non litigasi, kan gitu. Dalam artian ya apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum sepanjang itu baik litigasi maupun non litigasi silahkan saja, dan itu sah-sah saja gitu loh, sepanjang itu tidak melanggar ketentuan hukum. Akan tetapi kalau memang kita kaji secara hukum, itu tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana. Sehingga saya tidak menanggapi itu terlalu jauh gitu loh, karena kapasitasnya itu tidak diatur dalam KUHAP.
Kalau memang itu diatur dalam KUHP, pasti kita akan melakukan upaya hukum itu. Tapi itu kan bukan salah satu upaya hukum. Tapi itu adalah cara-cara non litigasi yang tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara. Beliau itu tidak akan melakukan hal apapun di luar koridor hukum. Sepanjang itu konstitusional dan sesuai dengan ketentuan hukum, beliau akan laksanakan. Tapi kalau memang di luar konstitusi hukum atau mendatangi dukun, meminta jampi-jampi dan lain-lain, dia akan tidak melakukan itu. Itu saya pastikan itu. Selain menilai bahwa Sumpah Pocong berada di luar koridor hukum, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni juga beralibi bahwa Sumpah Pocong tidak disarankan dalam ajaran agama, khususnya agama Islam. Di sisi lain, kubu Saka Tatal menilai bahwa Sumpah Pocong yang dilakukan merupakan bentuk jalur lain yang ditempuh selain jalur hukum. Dan itu juga tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ini saya sampaikan. Saya bacakan di sini hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah." Nah, sehingga sudah jelas ya, di dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan supaya orang tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Ini yang kita hindari. Terlepas mereka meyakini itu, ya kita kan beda aliran dan mazhab maupun kepercayaan masing-masing. Nah, kalau setahu saya itu sumpah demi Allah itu ada, ataupun sumpah mubahala. Kalau sumpah mubahala mungkin ya itu diatur dalam ketentuan Islam gitu loh. Tapi kalau sumpah pocong, sumpah kuntilanak, sumpah genderuwo gitu, saya tidak menemukan itu di dalam ajaran Islam maupun di dalam ketentuan hukum acara pidana, sehingga kami tidak perlu menanggapinya gitu. Kita nggak peduli lagi, kita sudah PK dan sudah proses hukum. Ini hanya justice moral justice. Kalau Rudiana cuman gertak. Ya, Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Resikonya seperti apa juga Saka udah siap. Resiko ke depannya seperti apa? Saka selalu siap menanggung resiko apapun. Karena punya keyakinan, saya bukan Saka, saya juga punya keyakinan karena di sidang saya sudah menyodorkan berbagai bukti gitu. Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni beralibi bahwa konteks menantang Sumpah Pocong yang diucap oleh Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu terkait kebenaran bahwa Eki adalah anak kandungnya. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sempat berseliweran isu bahwa Eki bukanlah anak kandung Ibtu Rudiana. Namun, menurut kubu Saka Tatal, mereka menilai bahwa itu semua hanyalah alibi Ibtu Rudiana yang takut mendapatkan azab 7 turunan, seperti sesumbar yang diucapkan kala itu. Nah, kalau ditanya Pak Rudiana bicara, kenapa dia bicara seperti itu? Karena beliau ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya yang meninggal itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi banyak tudingan-tudingan kepada beliau yang mengatakan bahwasanya itu bukanlah anaknya. Sebenarnya dia juga kesal ya, dibilang itu bukan anaknya, dibilang anaknya masih hidup. Nah, makanya dibilang, ya kalau bukan itu anak saya, 7 turunan juga hancur, nggak ada masalah saya kata. Saya pastikan itu adalah anak saya. Jadi konteksnya itu. Sudah kita prediksikan bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Alasannya dia cuma mau Sumpah Pocong kalau yang mati itu anaknya. Tapi Sumpah Pocong yang lainnya dia nggak berani.
Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni beralibi bahwa sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal tidak dapat dijadikan novum atau bukti baru di persidangan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan Ibtu Rudiana lebih memilih untuk tidak menghadiri sumpah pocong tersebut. Jadi nggak ada efektivitas daripada sumpah kepada pocong yang mereka lakukan tersebut. Gitu loh. Dan itu tidaklah sebagai novum dan nggak akan ada efeknya hal tersebut. Kalau memang membangun opini ya mungkin bisa sah-sah saja gitu loh kan. Akan tetapi kalau memang itu dijadikan bukti dasar, saya kira itu tidak bisa dijadikan bukti. Karena kalaupun seorang melakukan sumpah itu bukan hanya disumpah aja. Di dalam pengadilan saja selain disumpah ia diperiksa lagi. Diperiksa oleh hakim, diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperiksa oleh penasihat hukum, itu akan ditanya-tanya lagi di situ. Kalau dalam penyidikan itu diinterogasi gitu. Kalau memang kita sekarang ini lebih percaya kepada sumpah kepada pocong dibanding sumpah di muka persidangan, ini nantinya akan terjadinya peradilan media sosial. Karena apa? Karena memang nanti kalau memang ada peristiwa, kita katakan ada dugaan tindak pidana, orang terduga melakukan tindak pidana ini, saya tidak melakukan itu, saya melakukan sumpah pocong aja deh gitu. Setelah disumpah pocong, dia dibebaskan gitu. Jadi apa gunanya ada peradilan kita gitu? Apa gunanya ada kepolisian? Apa gunanya ada kejaksaan yang dilakukan penuntutan? Itu tidak akan menjamin seseorang bersalah atau tidaknya gitu loh. Akan tetapi itu hanya tradisi-tradisi daripada kelompok-kelompok orang. Nah, tradisi-tradisi ini kan nggak bisa digabungkan dan pemahaman orang juga berbeda. Di negara kita aja berbagai macam ras, suku, adat, agama dan budaya. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lainnya. Dan ada juga aliran-aliran. Mungkin ada alirannya, contohnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab lain-lainnya. Itu nggak bisa disamakan itu. Aliran-aliran orang itu berbeda-berbeda. Ada alirannya garis keras, ada garis yang biasa-biasa, lembut dan lain-lainnya. Jadi saya kira kalaupun mereka melakukan sumpah pocong, silakan mereka melakukan itu dan kita tidak melarang itu. Ya kalau memang dia mau bersumpah pakai kain pocong ya silahkan saja. Jadi kita juga nggak ganggu gitu loh. Ya mungkin dia mau buat acara-acara seremonial itu nggak ada masalah. Tapi kan ujung-ujungnya semuanya kan ke pengadilan, nanti diperiksa. Apapun pandangan orang mengenai sumpah pocong, tapi ini yang dilakukan. Kita mencari keadilan. Saya yakin ketujuh terpidana juga, kalau ada kesempatannya, pasti mau melakukan hal yang sama. Karena saya yakin ini kecelakaan lalu lintas, kenapa bisa sampai direkayasa jadi dan saya tahu itu banget di 2016 dan saya lakukan banyak hal, tetapi tidak didengar.